Santapan Harian Jumat 3 Maret 2023. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Ayub pasalnya yang kedua. Namun kita akan membacanya pada ayatnya yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-13. Sebelumnya, mari kita berdoa. Di dalam pertelutan kami saat ini ya Kristus, kami memohon, mampukanlah kami untuk memahami isi sabdamu dan mewujud nyatakannya melalui kata dan karya kami. Di dalam namamu, Tuhan Yesus Kristus, kami memohon. Amin. Ayub 2 ayat 11-13. Ketika ketiga sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing, yakni Elifas orang teman, dan Bildad orang Suah, serta Sofar orang Naamah. Mereka bersepakat untuk mengucapkan bela sungkawa kepadanya dan menghibur dia. Ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenalnya lagi. Lalu menangislah mereka dengan suara nyaring. Mereka mengoyak jubahnya dan menaburkan debu di kepala terhadap langit. Lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya, karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Sahabat Santapan Harian, sudah jatuh tertimpa tangga pula. Demikian kehidupan Ayub. Bukannya membaik, hidupnya malah semakin memburuk. Setelah hartanya habis dan anak-anaknya mati, kini Ayub harus menghadapi penyakit kulit yang parah sampai wajahnya tidak bisa dikenali. Teman-teman Ayub datang untuk menyampaikan bela sungkawa dan menghiburnya. Namun ketika melihat kondisi Ayub, mereka hanya bisa menangis karena mereka melihat betapa berat penderitaan Ayub. Mereka mengoyak jubah, menabur debu di kepala, lalu duduk bersama di tanah dalam diam selama 7 hari. Menurut tradisi Yahudi, seseorang yang datang dan hendak memberi penghiburan kepada yang berduka tidak boleh berbicara apapun sampai orang yang berduka memulai pembicaraan. Lebih daripada itu, teman-teman Ayub menyadari bahwa penderitaan Ayub terlalu berat untuk dihibur dengan kata-kata saja. Kehadiran yang nyata dalam masa-masa duka seorang sahabat adalah hal yang patut kita jadikan teladan, seperti yang dilakukan oleh teman-teman Ayub itu. Sekalipun pada pasal-pasal selanjutnya mereka menghakimi Ayub, namun Tuhan tidak pernah mempersalahkan kehadiran mereka sebagai sahabat untuk menemani Ayub. Artinya, kehadiran sahabat-sahabat Ayub dalam penderitaan dan masa duka Ayub adalah hal yang benar. Hari ini tidak banyak orang Kristen yang berempati dalam diam ketika datang ke rumah duka. Mereka cenderung memberikan terlalu banyak kata, kutipan ayat, dan nasihat rohani. Bahkan ada yang meminta mereka yang berduka untuk segera mengakhiri masa duka itu. Mereka seolah tidak peduli dengan perasaan duka cita yang sedang dialami orang lain. Melalui bagian firman Tuhan ini, mari kita belajar untuk menjadi sahabat yang penuh kasih bagi mereka yang berduka dan terluka dengan hadir secara nyata,
berempati dalam diam, menangis bersama, memeluk mereka tanpa banyak kata dan nasihat, serta mendoakan mereka. Mari belajar menghibur dan menguatkan mereka yang berduka dan terluka dengan cara yang tepat. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, tolonglah kami menjadi sahabat yang baik bagi mereka yang sedang terluka. Terima kasih karena Engkau berjanji menyertai mereka yang menderita dan menguatkan mereka dengan kehadiran Roh Kudus-Mu. Di dalam nama-Mu Yesus, kami memohon. Amin.